Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Aliran Rapid Kebumen ya. Update pagi hari ini kita izin melaporkan untuk proses pengiriman ke Kulon Progo melalui jasa kereta api dan untuk pengiriman ke Lamongan ya, Jawa Timur ya. Ini sepaket bukan sepaket ya, tapi ini jantan-jantan semua ya. Untuk yang ke Kulon Progo juga jantan, ini usia baru 3 bulan lebih. Di Pokayu juga ini jantan produksi dewasa. Yang satu ini yang tengah jantan usia berapa? Usia 3 bulan lebih. Ini baru usia 2 bulan, satu pasang 2 bulan setengah ya. Ini yang satu pasang itu hanya yang sapian atau yang masih kecil-kecil ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support, selalu aktif di kolom komentar. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tips ya, cara cepat sukses, cara cepat dapat hasil untuk budidaya ternak kelinci itu bagaimana. Apakah ada cara singkat atau cara cepatnya untuk agar cepat dapat hasil ya? Sebenarnya ya tetap harus ada perjuangan, tetap harus ada proses yang harus dikerjakan sebelum bisa mengetahui seluk-beluk atau skill yang harus dikuasai, seperti itu. Apa saja sih yang perlu dikuasai, skill yang harus didapatkan untuk teman-teman peternak pemula agar segera dapat hasil ya? Satu ya, paham dengan semua jenis yang ada di pasaran. Satu. Nomor duanya, paham kondisi kelinci, kesehatannya, usianya, posisi kelinci itu sedang apa. Contoh ya, usia ini harusnya sedang apa, usia ini harusnya bagaimana, usia ini harusnya dalam kondisi dan bobot apa. Nah itu harus dikuasai benar-benar. Jadi nggak asal tebak, nggak asal berani beli, berani jual, enggak itu. Jadi harus paham. Contoh di usia 2 menuju 3 bulan itu posisi bagaimana, posisi penggemukan. Di usia 3 bulan itu posisi persiapan molting pertama perdana. Menuju 4 bulan itu birahi perdana ya. Kisaran bobot di usia berapa, di berapa kilo ya. Usia berapa kilo, bobot berapa kilo, usia berapa, itu harus paham dan harus jeli. Jadi semisal mau jual beli, mau transaksi, itu sudah bisa mengekrus kira-kira saya dapat untung berapa, kita bisa jual berapa. Itu kalau mau secara cepat langsung menjadi jual beli gitu. Nah, untuk mendapatkan ilmu itu kan perlu breeding atau perlu ternak teman-teman ya. Nggak instan. Kalau hanya sekedar sharing-sharing seperti ini, nggak tahu prosesnya, nggak tahu usianya, nggak tahu penangannya, nggak bakal tak paham itu. Jadi untuk menjadi penjual kelinci atau untuk menjadi expert atau pro di kelinci ya harus tahu prosesnya, itu harus ternak dulu gitu. Jadi sesingkatnya untuk belajar kelinci itu harus memahami dari anakan sampai dewasa. Berarti paling singkat untuk belajar kelinci itu 7 bulan. Jadi dari anakan sampai dewasa itu benar-benar belajar di situ. Nah, setelah itu baru bisa menguasai, baru bisa berbicara sesuai apa yang ada di lapangan gitu. Kalau sudah bisa menguasai itu, tinggal berbagai macam jenis kita pelajari juga. Jadi jangan, karena di sini pasarnya itu bukan banyak sekali jenis, ada rek, ada NZ, ada hila, ada hekul, ada kelinci pedaging, ada kelinci hias. Ada satu jenis aja memiliki level dan kriteria tertentu ya. Jadi satu persatu harus dipahami gitu. Kalau mau santai, belajar santai, yuk pelajari satu dulu, satu ras contoh NZ ya. NZ juga ada yang pure, ada yang paid, ada yang non paid, ada yang biasa, ada yang cross, ada yang back cross. Itu satu persatu harus dipelajari agar teman-teman paham. Itu bisa jual, bisa beli, bisa mengekrus harga, bisa mengetahui kondisi kelinci. Jadi beli nggak rugi, jual kita bisa dapat untung. Tapi namanya jual beli pasti ada rugi, ada untung, ada resiko yang
tidak bisa kita hindarkan. Contoh kematian di jalan, kematian karena kembung, kematian karena ini dan itu. Karena kondisi nyawa dan tubuh kelinci kita kan nggak tahu gitu, apalagi perjalanan jauh kita nggak tahu. Tapi kalau sendaknya jenengan sudah paham ini kelinci kondisinya seperti ini kelinci usia segini, ini kelinci membutuhkan ini, itu bisa diminimalisir seperti itu. Jadi ketika mau transaksi itu bisa minimalisir resiko. Emang dalam konteksnya broker itu resikonya sangat tinggi teman-teman ya, sangat tinggi. Apalagi belum paham kondisi lingkungan, belum paham cuaca, belum paham siklus, kebanyakan tombok. Gitu. Contoh aja, semisal pembelian skala besar, skala banyak, nggak tahu di sana makannya apa, di rumah 2 atau 3 hari nggak mau makan mati. Itu sudah sering terjadi. Saya pun demikian sama. Itu. Jadi kalau mau levelnya mau jual beli, levelnya mau jadi broker, harus ada pengorbanan waktu untuk belajar. Lah pengorbanan waktu untuk belajar itu nggak cukup 1 atau 2 hari. Paling cepat 7 bulan. Karena usia anak kan sampai 7 bulan itu baru siklus kehidupan kelinci dari anakan sampai indukan. Itu kalau sudah bisa memahami itu, insya Allah sedikit banyak tahu ilmu dan tahu apa yang sebenarnya ada di kelinci itu. Nah gitu. Itu garis besar, itu sebagian kecil, belum ringkesnya, belum mendetailnya. Kalau mau mendetail, kalau mau lebih ingin mengulik atau ingin membuka tentang kelinci lebih dalam, bisa ngobrol-ngobrol langsung, bisa ngopi di tempat saya seperti itu. Ya intinya seringlah bermain, seringlah berkunjung ke teman-teman yang sudah senior, sudah puluhan tahun di kelinci dan gak cuma ternak, tapi dia juga jual beli, dia juga breeding. Jadi dia paham, dia syukur-syukur dia juga motong, dia juga fillet, dia juga bikin sate. Pasti dia sangat paham ya dari seluk-beluk kelinci, bahkan sampai kotorannya, manfaatnya, penjualannya dan lain sebagainya sangat paham. Limbahnya kemana, insya Allah paham gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru start, teman-teman pemula di sini ya, jangan hanya main di kota Anda, jangan hanya main di desa Anda ya, tapi gali sebanyak mungkin, sedalam mungkin tentang apa yang Anda sedang jalankan, khususnya di dunia peternakan kelinci. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.